tolong Aib. Aib, aku mau mati. Yang. Pak. Ya, Pak. Aduh. Pak. Kak, tolong Kak. Ayo kita ke kanan yuk Kak. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Dapat lo ya. Sadar nih, kepalanya gini-gini kali, tembok-tembok tuh. Suruh nyamperin ya. Nah, sebelumnya kita turut berduka cita ya Kak ya, atas para korban yang telah terbakar karena kasusnya kebakaran di Pladap dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka tenang di sisi Tuhan. Nah, mungkin sekarang kita akan coba untuk melihat atau mereview lagi dari sisi duka nih untuk para korban dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi seperti yang penikmat ganjil dilihat di belakang itu, kita persis di Glodok Plaza, yaitu yang tempat kebakaran dari lantai, kemudian dari lantai 5 ya Kak, 5, 6, 7, 8. Nah, karena masih banyak korban-korban yang ternyata belum ditemukan. Semoga korban-korban yang belum ditemukan dapat teridentifikasi segera oleh polisi, dapat ditemukan dan tenang di sisinya. Nah, Kak Felin, kira-kira nih kita mau coba nih menerawang sebenarnya Kak ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih kepada keluarga ataupun orang-orang atau penonton ganjil misteri. Kita ingin tahu seberapa mistiskah atau seberapa mendalamnya pesan-pesan ini sama kita, karena kebakaran sering terjadi Kak, apalagi di Glodok Plaza ini katanya mempunyai sejarah yang cukup kelam ya. Pernah terjadi kebakaran juga di tahun 80-an, 2000-an. Nah, kira-kira ada pesan Kak dari alam semesta atau alam goib yang Kakak bisa terawang untuk penikmat ganjil? Alhamdulillah, dan juga sebelumnya saya mau mengucapkan bela sungkawa yang dalam untuk keluarga korban ya, atas terjadinya kecelakaan yang menewaskan putra-putri beliau dan juga keluarga ya yang sudah menjadi korban dalam meledaknya gedung ya dan juga klub yang ada di sekitaran wilayah ini. Dan sejak tadi Anggi membicarakan ya tentang tempat itu, dari tadi juga sudah ada beberapa nih ya dari pertanda alam ya, termasuk tadi ada angin lewat, di mana juga ini adalah ada penyampaian dari beberapa korban yang memang masih dalam pencarian ya. Ada beberapa korban juga yang masih terjebak di dalam dan belum teridentifikasi oleh polisi ya. Dan kalau aku lihat di sini korban tersebut juga sudah menjadi debu ya, sudah terbakar hangus, sehingga mungkin untuk diidentifikasi itu agak sulit. Aku bisa merasakan tangisan, jeritan ya, bahwasanya semua ini tidak bisa dihindari, bahwa semua ini juga mereka tidak pernah menyangka kalau ini akan terjadi ya. Suasana pesta, keceriaan tiba-tiba berubah menjadi suatu bencana yang mengerikan, bahkan harus ya
membakar tubuh korban ya, dan ini juga semuanya di luar dugaan. Dan juga ada sebelum kejadian juga sebenarnya sudah ada firasat ya dari beberapa korban. Sebelum mereka datang ke sini sudah ada beberapa korban juga yang sebenarnya sudah dimimpikan, atau mungkin ada juga beberapa yang dilarang ya, tapi emang itu tadi ya, kita tidak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, rezeki itu urusan Allah. Tapi apapun itu sudah terlanjur terjadi, dan sepertinya aku akan lebih bisa merasakan lagi kesedihannya. Kita akan jalan di sebelah sana ya Anggi ya. Nah, tapi sebenarnya kita jalan ke sini, sebelum kita masuk ke sini kita melakukan ritual dulu ya Kak ya. Doa bersama dulu tadinya, supaya kedatangan kita di sini bisa membawa kedamaian, bukan kericuhan. Yuk, teman-teman ganjil, kita bisa lihat dan telusuri seperti apa Plaza Glodok. Nah, ini tepat berada di luar gedung Plaza Glodok, seperti yang penikmat ganjil lihat di belakang. Kak Velin, sebenarnya tuh kalau dari kasus kebakaran ya Kak, apa ada hubungannya nggak sih sama tempat atau tanda-tanda lah? Apa ada hubungan dengan tempat, waktu yang terjadi pada hari itu? Kenapa terjadi kebakaran pada hari itu? Kita flashback dulu ya, flashback tempat ini sebelumnya. Oke. Kalau aku lihat tempat ini dulu sebelum dibangun menjadi tempat gedung ya untuk bisnis. Dulu itu di sini adalah sebuah tempat di mana tempat ini dijadikan penjara bagi orang-orang VOC ya, di mana mereka ini adalah wilayah Jayakarta kalau dulu, dan ini adalah wilayah bagian penjajahan Belanda menduduki menjajah Indonesia dan menduduki wilayah sekitaran sini. Banyak juga di sini para company itu tinggal di sini dan sebagai pusat dari pemerintahan company. Dan di sini adalah, aku lihat di sini yang gedung tersebut itu adalah dulunya adalah tempat penjara bawah tanah dan juga tempat penjara yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang diberikan hukuman mati ya. Sehingga di sini angin ya, pertanda alam bahwasanya anginnya langsung kencang, tadi nggak ada angin sih. Kita langsung merasakan aura dan kita merasakan merinding ya Anggi ya. Di sini sudah banyak sekali aku merasakan aura-aura dari arwah ya. Tapi ini arwahnya tuh bukan dari arwah korban saja, tapi aku merasakan banyak sekali yang hadir saat ini. Dan juga ada beberapa juga ini sosoknya adalah sudah kuno ya, sosok sudah tua, ada yang muda, tapi ini aku lihat di sekitar tahun 1940. Mungkin ada pesan nggak Kak ini sampaikan lewat Kak Velin untuk kita dari beliau? Sebenarnya seperti yang seperti yang aku bilang, bahwasanya dahulu kala, Allahu Akbar, makin kencang ya. Dahulu kala tempat itu sebelum dijadikan gedung yang sekarang itu adalah merupakan penjara ya, penjaraan yang memang diperuntukkan bagi mereka-mereka rakyat Indonesia yang diberikan hukuman mati sampai hukuman kekejian ya. Maka di situ juga setelah Indonesia merdeka dipugar ya, dijadikan tempat yang layak untuk pusat bisnis. Awalnya itu dulu pasar, aku melihat ya, kayak pasar, kemudian dipugar lagi menjadi gedung bisnis, tempat pusat bisnis, kayak semacam beberapa kali peralihan. Dulu itu sempat kayak semacam pasar Tanah Abang ya, jadi untuk pakaian-pakaian, kemudian beralih lagi menjadi pusat elektronik, bahkan dengan berkembangnya tahun dijadikan juga ada semacam hiburan dan juga kafe-kafe makan, dan juga itu tadi ya, dijadikan sebagai tempat pusat bisnis. Namun demikian, dalam pembangunan gedung tersebut di masa peralihan zaman Belanda,
kemudian pada saat Indonesia merdeka itu kan ada peralihan lagi, itu juga banyak arwah yang masih gentayangan ya, dan belum disempurnakan juga jasadnya. Bahkan di sini ada beberapa korban juga yang dikubur hidup-hidup, maka memang tanahnya juga mengandung suatu unsur yang panas ya, karena di sini banyak sekali arwah-arwah yang sebelumnya belum disempurnakan, sehingga ketika adanya beberapa kali peralihan pembangunan juga sempat terjadi juga beberapa kali kecelakaan atau korban jiwa. Bahkan ini bukan yang pertama kalinya, dan juga mungkin di tahun ini kebetulan terjadinya di lantai yang atas ya. Kalau aku lihat bukan di lantai 5 tapi lantai 6, 7 dan 8. Dan sebelumnya sempat juga ada di lantai dasar ya, lantai pertama itu juga sempat terjadi kebakaran ya, dan itu juga ada korban jiwa. Kemudian di tengah juga pernah terjadi kebakaran juga ya, dan itu adalah aku lihat tadi ada unsur panas itu tadi dari arwah yang sebelum-sebelumnya pada masa penjajahan Belanda yang belum disempurnakan, sehingga ketika gedung ini masa peralihan itu juga otomatis arwah ini juga akan merasa kayak penasaran. Dan juga yaitu tadi salah satu, kalau aku lihat di sini ada unsur semacam kayak arwah mereka yang gentayangan ini juga menyebabkan keusilan mereka, dan mereka merasa seperti dulu aku merasakan dijajah sampai aku sakit loh. Masa kalian sekarang enak-enak aja menikmatin gitu kan? Iya, itu ada yang bilang seperti itu. Itu dari salah satu arwah yang emang di situ salah satu korban dari kekejian Belanda ya pada masa itu. Dan ini bisikan tadi itu santer banget. Kalau aku menderita, kalian pun juga di sini aku akan berikan kalian kesenangan, tapi ingat di sela-sela kesenangan kalian aku juga tidak akan segan-segan untuk mengambil ya, dan menjadikan kalian teman, sebagai teman sependeritaan aku, supaya kalian bisa paham dan tahu bahwasanya aku juga menderita, kalian harus juga bisa merasakan penderitaan itu, pesannya tadi. Dan memang ini banyak sekali roh-roh arwah-arwah yang jahat ya kalau aku bilang, karena di sini mereka itu mengusik ya, sehingga memang kejadian kebakaran yang kali ini juga ini kalau aku bilang ada unsur keisengan ya, keisengan yang memang itu tadi, karena hampir skalanya itu kurang lebih 10 sampai 5 tahun itu pasti akan adanya terjadi kebakaran ataupun kecelakaan di gedung tersebut yang memakan korban. Seharusnya ini juga jadi bahan perhatian ya, dan juga karena kalau dilihat dari tahun peralihan sampai dengan sekarang, gedung ini juga sudah cukup lama. Dan karena lamanya gedung tersebut juga otomatis harus diadakan pembaharuan, terutama dalam sistem kelistrikan ataupun dalam sistem aku bilang ini untuk struktur bangunannya ya. Dan kalau aku bilang di sini juga jarang sekali gedung ini juga mendapatkan pembaharuan, sehingga ini juga yang menyebabkan sangat riskan sekali ya kalau memang gedung ini diperuntukkan dan untuk dijadikan tempat bisnis tapi tanpa pemeliharaan yang tepat gitu. Terutama yang paling bahaya adalah kelistrikan itu tadi. Karena aku lihat di sini kabel-kabelnya pun belum ada pembaharuan, kemudian saluran-salurannya juga masih saluran listriknya tuh lama, dan apalagi kaitannya kalau menggunakan gas nih. Itu kan sangat riskan. Jadi adanya aku bilang di sini kebakaran atau kebocoran gas itu juga salah satu sebenarnya kesalahan teknis, tapi di balik kesalahan teknis ini juga kalau aku melihat itu tadi salah satu sarananya adalah kabel listriknya itu pun tidak berfungsi dengan baik, atau saluran listriknya juga tidak berfungsi dengan baik, sehingga itu tadi kita tidak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah. Tapi setidaknya kalau misalnya gedung ini diberikan pembaharuan ya dalam hal kelistrikan ataupun strukturnya, mungkin safety-nya tidak akan sampai terjadi seperti ini. Itu katanya ada tumbal. Apakah memang dari awal owners atau siapapun yang berperan makanya sengaja dibikin sebagai tempat bisnis? Apakah ada hubungannya dengan tumbal-tumbal itu? Seperti aku bilang, kalau mengenai tumbal itu balik lagi ya. Kalau aku melihat ini yang jahil itu adalah sesosok, memang ada sesosok makhluk ya. Di sini tinggi besar ya. Dan kalau aku bilang ya itu tadi berkaitan dengan
sebelum gedung ini berdiri, itu kan tempat itu dijadikan sebagai tempat penjajahan Belanda untuk untuk penjara ya, penjara yang paling keji. Otomatis kita tahu bangsa Belanda ini penganutnya adalah tidak lain adalah komunis ya. Maka ketika seseorang penganut komunis, maka di sini ada kaitannya dengan segitiga atau bintang Daud alias itu tadi ya, segitiga ini ya. Jadi kalau aku bilang memang ada sosok tinggi besar itu juga yang kaitannya memang bukan bukan bangsa jin lagi, tapi ini udah mengarahnya ke Illuminate ya. Memang di situ ada sosok tinggi besar merah dan menyala-nyala, bahkan sosoknya ini seperti aku melihat ada dua. Itu tadi bertanduk, kemudian ada ekornya, badannya merah menyala api. Itu ada kaitannya dengan itu tadi ya, penjajahan Belanda di masa dulu, ketika banyak sekali orang-orang Indonesia yang memang di sini korban dari penjajahan Belanda dan dihukum yang sangat keji dan sampai meninggal. Arwahnya pun masih penasaran, dan ada beberapa orang juga yang di sini dikubur secara hidup-hidup, otomatis arwahnya juga masih gentayangan. Allahu Akbar, angin lagi. Sosok itu masih ada nggak sampai sekarang, even itu udah kebakaran? Masih. Oke. Nah kan ini kan korbannya belum ditemukan. Apa mungkin Kak Feline bisa memprediksi titik atau tanda-tanda mereka ingin ditemukan jasanya itu ada di mana persisnya? Bisa diprediksi nggak kira-kira? 3 orang ada di sekitaran menuju ke tangga lantai 5. Mereka berusaha untuk lari menuju ke arah tangga lantai 5 ya. Tapi memang karena di situ karena kencangnya ya gasnya itu ini ya, sehingga kalau aku lihat di situ ada beberapa 3 orang ini wanita ya. Wanita 2, pria 1, ada di sekitaran antara lantai 5, lantai 6 itu di tangga arah ke situ, tapi dia stuck dan kebakar di situ. Dan beberapa orang dia hangus terbakar, terpanggang ya, hidup-hidup di hall ya, di dalam, masih dalam ruangan ketika kebakaran itu terjadi. Itu sekitar aku melihat ada 4. Yang 2 lagi itu mereka ada di sekitaran daerah menuju pintu keluar antara toilet. Aku melihat ada 2 orang, kalau nggak salah ini aku lihat ada 9 ya. Tapi memang tubuh mereka sudah hangus terpanggang, dan sebagian juga kalau aku bilang ini tidak bisa diidentifikasi ya, karena sudah menjadi cuman hanya mungkin tulang ya, tulang, bahkan sangat sulit untuk diidentifikasi dan ditemukan karena sudah menjadi itu tadi, sudah menjadi abu. Nah, kan Kak, ini kan menjadi pusat perbelanjaan yang sangat terkenal dan akan menjadi sejarah lah bagi masyarakat Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Nah, kira-kira menurut penerawannya Kak Feline tuh tempat ini pasti akan beralokasi lagi atau akan berfungsi lagi kah, atau seperti apa? Atau mungkin ada pesan khusus dari alam semesta, tempat ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat apa gitu? Kalau aku lihat sih, karena feelingku tempat ini akan dijadikan pusat bisnis lagi ya. Karena aku lihat di sini memang tempat ini adalah tempat bersejarah, betul ya Anggi, dan bahkan di sini juga memiliki kenangan tersendiri bagi yang punyanya juga. Sebagai orang bisnis pastinya apapun yang terjadi, tempat itu kan masih istilahnya kalau orang nanam modal ya, itu kan belum kembali modalnya, maka itu tetap akan dijadikan tempat usaha lagi ke depannya ya. Dan juga itu sudah menjadi suatu kewajaran bagi seorang bisnis pastinya. Tapi kalau menurut kalau aku pribadi sebaiknya kalau sudah ada kejadian kayak gini, untuk mengantisipasi agar tidak adanya kejadian yang sama lagi, lebih baik kalau bisa dipindahkan, pindah saja ya. Akan lebih baiknya lagi kalau misalnya mau dijadikan tempat bisnis mungkin yang lebih bisa terjangkau, misalnya di lantai 1 atau di tempat lain yang memang itu akan lebih leluasa lagi ya, mungkin dengan lapangan yang besar ya, parkirannya, kemudian tidak harus di gedung. Karena apa, itu tadi risikonya ketika membangun sebuah pusat bisnis yang bertingkat itu akan lebih memakan resikonya sangat besar, yaitu ketika terjadinya kecelakaan atau kebakaran, maka di sini akan sangat sulit dijangkau untuk penyelamatannya ya, untuk evakuasinya akan sangat sulit gitu. Kalau bisa diberikan saran seperti itu alhamdulillah ya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Balik lagi,
karena tergantung tadi yang punyanya mau dijadikan seperti apa. Cuman kalau aku yang sangat disayangkan di sini adalah itu tadi, kita tidak pernah tahu namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah. Tapi setidaknya nih bagi penikmat ganjil, mudah-mudahan ini juga dijadikan bahan perhatian ya. Dimanapun kita mau bepergian, sebaiknya kalau kita ada firasat atau feeling yang gak enak, jangan dilanjutkan, lebih baik tinggal di rumah. Dan buat kalian juga yang penikmat disco ataupun yang suka klaber ya, setidaknya kalian sebelum melakukan suatu kegiatan sebaiknya berdoa dulu dari rumah ya. Maka ketika ada sesuatu hal yang akan menimpa diri kalian, insya Allah mudah-mudahan juga akan mendapatkan pertolongan. Setidaknya mungkin walaupun misalnya kita nggak pernah tahu itu tadi umur ya, walaupun misalnya akan ada kecelakaan, setidaknya kalau kitanya selalu mengingat Allah, kita akan terselamatkan. Setidaknya walaupun entah kitanya lecet kayak apa gitu ya, setidaknya tidak sampai memakan korban jiwa gitu. Karena katanya kan di berita-berita itu setiap ownersnya ulang tahun pasti ada yang meninggal. Nah itu hanya suatu kebetulankah atau memang sudah ada tanda-tanda emang itu sudah persiapan atau memang harus begitu gitu loh secara bisnis? Sebenarnya kalau aku bilang di sini setiap owner ulang tahun pasti akan ada kecelakaan ya. Mungkin itu hanya suatu kebetulan aja. Seperti aku bilang, maut, mati, jodoh, rezeki kita tidak pernah tahu. Dan juga balik lagi itu tergantung dari manusianya. Tapi manusia hanya bisa menduga-duga ya. Tapi kalau aku lihat di sini juga memang sang owner juga memiliki suatu kekuatan tersendiri yang sangat misterius dan kuat ya. Dan tentunya ketika seseorang memiliki kekuatan yang sangat kuat, otomatis seharusnya proteksinya juga kuat ya. Dan mungkin ini adalah suatu hal pertanda sih biasanya kalau seseorang dalam bisnis gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya itu mau jatuh atau apa, pasti ada aja musibahnya ya. Kalau aku lihat di sini mungkin juga ini bisa dijadikan pertimbangan bagi ownernya untuk bisa sebelum melakukan bisnis sebaiknya mungkin kalau misalnya mereka punya leluhur harusnya berikan doa dulu ya, minta dulu izin pada leluhurnya ya dalam melakukan bisnisnya. Dia ada yang kelupaan ya, lupa melakukan ritual atau minta izin kepada leluhurnya, sehingga itu sebagai peringatan sebenarnya ya. Mungkin besok-besok ketika nanti sang pemilik ini mau melakukan bisnis lagi, alangkah baiknya kalau meminta izin dulu agar terselamatkan dari yang namanya musibah. Tapi kalau aku melihat di sini, jika mana seseorang mau mendapatkan kejatuhan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu pasti dia akan ada ya tanda-tanda orang mau jatuh dalam bisnisnya, pasti akan mengalami yang namanya itu tadi kecelakaan ya. Kita bilang kecelakaan entah per berapa tahun itu berarti pertanda bahwa orang itu tidak cocok dengan profesinya yang sekarang. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini, alangkah baiknya bahwa kalau si owner ini sebaiknya mungkin beralih ke bisnis yang lain, ini akan jauh lebih baik. Sekarang kalau dipaksakan, takutnya akan terulang kejadian yang sama. Kan Kak, banyak banget gara-gara ini sudah kebakaran, terus publiknya heboh di masyarakat. Banyak banget orang yang takut ke sini karena katanya ada penampakan apa segala macam. Ada nggak tips atau pesan gitu supaya ini dijadikan sebagai tempat yang positif untuk kita bersama-sama kepada penonton ganjil? Buat penikmat ganjil ya, khususnya dimanapun kita bepergian ataupun kita ke suatu tempat, yang namanya bangsa manusia dan bangsa gaib itu akan selalu berdampingan ya. Tapi apapun itu, ketika kitanya sebagai seorang beriman memperkuat keimanan kita kepada Allah atau kepada Tuhan kita, insya Allah kita akan selalu berdamai, berdekatan tapi kita damai. Tapi bagi mereka orang-orang yang memiliki ya akal yang cetek kemudian pikiran yang jahat, niscaya mereka akan melihat sesuatu hal yang berbeda. Tapi bagi orang-orang mereka yang mempercayai adanya keimanan mereka kepada Tuhan mereka, niscaya dia akan selalu melihat adanya kebaikan. Balik lagi, semua adalah sugesti. Dan ingat satu hal, bahwasanya manusia dan bangsa gaib itu selalu berdampingan. Balik lagi, kita juga harus saling menghargai dan menghormati mengenai tempat ini mistis, karena itu tadi kita baru mengalami yang namanya musibah dan adanya kecelakaan. Otomatis apalagi di sini arwah-arwahnya masih terkurung ya, masih terkurung di sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah. Ada pertanda apa sih Kak? Apa memang suatu kebetulan atau ada
tanda ada kedatangan kita ke sini. Mereka tahu karena kan ini jaraknya, radiusnya juga walaupun jauh ya, tapi mereka bisa merasakan lewat energi. Aku mendengar ada beberapa jeritan, tangisan ya yang aku rasakan, dan aduh, aku nggak bisa ngomong. Padahal ini masih ramai, yang kayak ganjilan ini masih lewat-lewat mobil-mobil di sini. Seharusnya lepas dari hal-hal gaib sih Kak. Cuman Aku lihat kenapa semacam masuk. Aku kok ngelihatnya tuh kayak beberapa arwah itu, aku melihat semacam kayak mereka kok kenapa keikat ya, kayak nggak bisa lepas. itu arwah yang dulu apa yang baru jadi korban kebakaran? Arwah yang baru. Lepas, nggak bisa. Mereka ingin, mereka pengen mereka ditemukan atau apa sih Kak? Mereka ingin ditemukan, pengen disempurnakan, dan beberapa Kubur. Tapi yang jadi masalah ini aku melihat kayak ada semacam tali hitam yang harusnya ketika roh itu meninggal dia bisa lepas ya, dan dia akan keluar bebas gitu, kembali kepada Sang Pencipta alam semesta ya. Tapi yang aku lihat, apa ada yang menahan atau sosok yang menahan arwah-arwah tersebut harus tetap tinggal di dalam gedung itu? Itu bisa diterawang nggak Kak? Apa alasan sosok itu menahan korban itu? nggak bisa ngomong aku. Ada suara jeritan yang masih terdengar nggak sih Kak dari para korban? Atau menunjukkan tampak mereka itu melalui apa sih supaya bisa ditemukan itu? Mereka akan memberikan tanda, cuman aku melihat tadi walaupun mereka ditemukan tapi hanya jasad, tapi roh mereka masih terkurung di situ. Mereka nggak bisa keluar dari tempat. Mungkin ini sekaligus pesan nih untuk pada penonton ganjil, karena banyak banget beredar di media sosial tuh katanya yang ngejudge para korban, yang apa ya, bersikap apa, ngomong kasar nih, korbannya gini gitu. Tapi kita perlu ketahui kalau mereka juga berjuang untuk keluar dari situ, dan manusia tidak ada yang sempurna ya Kak. Manusia punya dosa dan harusnya kita turut mendoakan, bukan menghakimi para korban yang sudah tiada. Gitu. Mungkin ada pesan mungkin Kak yang ingin disampaikan nih. Aku cuman Bisikan. mau berpesan kepada siapapun, penikmat ganjil maupun para konten-konten kreator ya. Kita ini sedang mengalami musibah, dan tentunya keluarga juga sedang berduka ya. Keluarga para korban juga sedang berduka. Jangan menyebarkan isu-isu yang pada akhirnya nanti akan membuat keluarga dan juga korban juga sedih ya. Balik lagi, manusia juga tidak mau, semua orang juga tidak mau mengalami hal atau musibah siapapun itu ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Apapun itu, sepatutnya kita sangat prihatin dan mendoakan ya para korban jiwa di sini, terlepas dari segala bentuk kesalahan ataupun perbuatan salah mereka tetap manusia, dan sudah sepatutnya kita juga sebagai manusia untuk bisa menghargai keputusan mereka, apalagi sekarang mereka sudah menjadi korban. Maka janganlah kalian memberikan isu-isu atau hasutan yang tidak baik ya. Kita masih berduka, dan korban di sini juga masih membutuhkan support dari kalian dan doa dari kalian. Astagfirullahaladzim.
hargainlah keluarga dan juga korban di sini karena mereka juga tidak menginginkan ini. Tapi balik lagi, aku hanya menyampaikan pesan dari mereka agar jangan membuat isu-isu yang memang yang menyimpang ya. Dan itu tadi balik lagi, mereka juga tidak mau ini terjadi, mereka juga belum siap dengan kematiannya. Tapi apapun itu, segala perbuatan pasti akan ada risikonya. Maka di sini baiknya kita doakan saja, tidak usah memberikan isu-isu yang melebar sampai kemana-mana, karena kita sedang berduka. Itu saja dari beliau. Bahkan beliau ini minta support dan doanya, minta disempurnakan. Minta disempurnakan ya. Semoga kita bisa sama-sama berdoa, semoga ditemukan korban-korbannya dan bisa dikubur, bisa disempurnakan sesuai dengan pesannya ya. Oke, ya itu tadi Penikmat Ganjil. Ini masih jam 9:30 nih, masih rame tapi suasananya, auranya masih berbeda gitu. Masih aura yang kita bilang mengerikan tapi tidak ingin menakut-nakuti penikmat ganjil sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita ya semoga dijauhkan dari segala bencana karena kita tidak menginginkan ini terjadi gitu ya. Kecelakaan tidak ada yang tahu, katanya hari sial tidak ada di kalender, bukan begitu kan ya. Jadi semoga para keluarga bisa tenang, yang ditinggalkan bisa semangat lagi, kembali lagi, dan semoga korban-korban masih terus tetap dicari, masih tetap terus bisa ditemukan dan bisa disempurnakan. Oke, terima kasih penikmat ganjil. Sebelumnya kita bacakan doa dulu boleh. biar yang di dalam sana. Aku berharap bisa ditemukan beberapa orang yang memang ini juga sudah manggil-manggil minta tolong dan kesakitan. Sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, mari kita doakan supaya korban yang belum ketemu bisa nanti ketemu ya. Dan aku meyakini bahwa mereka akan memberikan tanda-tanda nanti dalam 3 hari ke depan akan ada tanda dari mereka. Karena beberapa orang masih stuck ya, ada yang di dalam suatu ruangan terkunci dan juga di tangga, kemudian juga ada yang ada yang terjepit juga di sini dan tertimpa juga. Mari kita doakan agar mereka bisa terlepas dari beban mereka, terlepas dari kesakitan mereka, terlepas dari ketidaksiapan mereka terhadap takdir mereka. Sumaillah rohi wa jasadi. Al-Fatihah. Nah, terima kasih penikmat ganjil misteri sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir acara, dan semoga ya seperti yang tadi kami sampaikan, semoga korban-korban dapat ditemukan segera, semoga bisa disempurnakan kembali. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri, subscribe konten YouTube Ganjil Misteri, follow Instagram dan TikTok Ganjil Misteri. Terima kasih dan sampai jumpa.